Kalimat, "Saya sangat menyesal," menjadi ungkapan pertama yang keluar dari mulut Ardiayana Akmal 23, mahasiswa yang kini menjadi tersangka kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap seorang siswi SMP berinisial JS15. Pengakuan itu disampaikan langsung di hadapan Kapolres Purwakarta AKBP Dewa Putu Gede Anom Danujaya saat konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Senin tanggal 10 November tahun 2025. Menurut Kapolres, pelaku dan korban berkenalan lewat media sosial pada Oktober tahun 2025. Dari perkenalan singkat itu, keduanya sepakat untuk bertemu pada Jumat 17/10, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kapolres Anom menjelaskan bahwa pelaku menjemput korban di salah satu sekolah di Kampung Hegarmanah, Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru, menggunakan sepeda motor Honda Supra 125. Pertemuan itu berujung tragis. Di rumahnya, kata Anom, pelaku mengajak korban berhubungan intim, namun korban menolak. Penolakan itu memicu emosi pelaku hingga melakukan kekerasan dan meruda paksa korban. Kapolres Anom menyatakan, korban akhirnya meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul di leher dan mulut yang menyebabkan terhambatnya saluran napas. Lebih memilukan lagi, lanjutnya, pelaku membiarkan jasad korban di kamar selama 8 jam, dari pukul 17 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat ibunya pulang, ia menunggu hingga rumah kembali sepi, lalu membopong tubuh korban dan membuangnya di tepi aliran sungai, sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Selain melakukan kekerasan seksual dan pembunuhan, pelaku juga mengambil barang milik korban, sehingga turut dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kapolres Anom merinci, total pelaku dijerat berlapis mulai dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Anak, hingga pasal pembunuhan dan penganiayaan. Ancaman hukuman maksimal yang menanti pelaku adalah 16 tahun penjara. Amai sehat, Amai. Nyesal ya melakukan perbuatan ya. Nyesal. Ini munculnya kenapa ya? Kenal melalui medsos. Diajak ketemuan. Pada tanggal 18 Oktober 2025, kami dari Polres Purwakarta mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan mayat ya dalam kondisi sudah meninggal di sebuah aliran sungai di Kampung Bojanglua, Desa Gandasoli, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Setelah tim identifikasi dan tim penyelidik melakukan olah TKP, kami berhasil mengidentifikasi korban dengan inisial JS, ya, usia 15 tahun, pelajar kelas 9 di salah satu sekolah di Purwakarta. Selanjutnya kami melakukan langkah-langkah penyidikan. Kami mendapatkan kesimpulan bahwa patut diduga korban merupakan karena perbuatan tindak pidana. Setelah lakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Purwakarta berhasil menangkap pelaku dengan inisial AA, 23 tahun, dari Purwakarta, pekerjaan mahasiswa, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2025, yaitu 2 hari selang dari kejadian. Yang bersangkutan kita berhasil amankan di rumahnya. Beserta selanjutnya kami berhasil juga mengamankan barang-barang milik
korban, yaitu barang bukti berupa tas maupun pakaian yang digunakan pada saat peristiwa tersebut terjadi, kemudian barang-barang milik pelaku, pakaian yang digunakan, kemudian handphone, kemudian 2 unit kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Berdasarkan hasil otopsi, ya, bahwa sebab-sebab kematian dari korban akibat kekerasan benda tumpul pada leher dan mulut yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas. Berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, didapatkan beberapa fakta-fakta, yaitu pelaku baru mengenal korban di bulan Oktober 2025 melalui media sosial. Kemudian mereka janjian untuk bertemu. Pelaku menjemput korban pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2005 sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan kendaraan R2 jenis Honda Supra 125 di salah satu sekolah yang beralamat di daerah Cirata, Kampung Hegar Manah, Desa Karawaya, Kecamatan Tegalwaru, dan kemudian diajak ke rumah pelaku. Setelah sampai di rumah, korban menolak untuk melakukan hubungan intim, sehingga oleh pelaku melakukan kekerasan, ya, kekerasan yang menyebabkan korban tidak berdaya. Kemudian dilakukan hubungan seksual dan korban meninggal dunia atau tadi ruda paksa. Setelah korban meninggal dunia, pelaku masih membiarkan korban di kamar dari pukul 17 sampai dengan 01 WIB karena ibu korban pada saat tersebut pulang. Kemudian baru pada pukul 01.00 WIB pelaku membuang korban dengan cara dipopong dan dinaikkan ke sepeda motor di sekitar aliran sungai yang jaraknya 30 meter dari TKP ataupun rumah pelaku. Terhadap perbuatan dari pelaku, penyidik menerapkan pasal, yaitu pasal 6 huruf B, junto pasal 15 ayat 1 huruf G dan huruf J Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Yang kedua, pasal 81 ayat 1 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 338 KUHP pidana tentang tindak pidana pembunuhan. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP pidana penganiayaan menyebabkan matinya korban. Dan juga pasal 362 KUHP pidana yaitu tentang tindak pidana pencurian karena ada beberapa barang korban yang diambil oleh pelaku. Terhadap perbuatan dari pelaku, yang bersangkutan diancam pidana paling lama 16 tahun. Tuh.